Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nigusti Ayu Putusinta Pratami dengan NIM 221101117. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai mata kuliah kode etik dan pengembangan diri konselor. Yang pertama, kita akan membahas mengenai identitas konselor. Konselor itu sendiri adalah seorang yang memiliki kemampuan atau keahlian dalam bidang konseling dengan latar belakang pendidikan pada perguruan tinggi yang mengambil program studi bimbingan dan konseling, serta memiliki sertifikat profesi konselor. Yang kedua, karakteristik dari konselor itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu kongruen atau dapat memahami dirinya sendiri. Yang kedua, a conditional positive thinker atau konselor yang mampu menerima atau respect kepada konseli. Yang ketiga, empati atau konselor yang mampu memahami apa yang sedang konseli rasakan atau alami. Peran dari konselor. Konselor berperan sebagai yang pertama itu sebagai terapis, yang kedua sebagai administrator, yang ketiga sebagai konsultan, yang keempat sebagai group leader, dan yang kelima sebagai mediator. Perbedaan dari profesi konselor dengan profesi lainnya. Konselor di sini itu lebih berfokus kepada dunia pendidikan atau pengembangan dari diri siswa atau peserta didik. Bab yang kedua, kita membahas mengenai kompetensi dasar dari konselor. Kompetensi dasar dari konselor itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pengetahuan. Konselor wajib memiliki pengetahuan mengenai teori-teori atau prinsip-prinsip dasar dari layanan konseling. Yang kedua, konselor memiliki keterampilan, seperti keterampilan berkomunikasi. Yang ketiga, konselor memiliki sikap yang baik dalam melakukan pelayanan konseling, seperti sikap yang ramah atau sikap yang jujur kepada konseli. Dalam meningkatkan kompetensi tersebut, konselor dapat mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh organisasi profesi atau mengikuti magang untuk meningkatkan pengalaman bekerja. Bab yang selanjutnya kita membahas mengenai pemahaman diri konselor. Hakikat dari pemahaman diri konselor adalah kemampuan konselor dalam memahami dirinya sendiri lebih dalam, baik itu dalam kemampuan berpikir, bertindak, atau merespon suatu permasalahan dalam layanan konseling. Ada 2 faktor yang mempengaruhi pemahaman diri konselor di sini. Yang pertama, faktor internal yang berasal dari fisik atau berasal dari diri konselor, seperti keadaan psikologis atau kepribadian dari konselor. Kemudian faktor yang kedua, faktor eksternal yang berasal dari luar konselor itu sendiri, seperti faktor lingkungan, baik itu lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial dari konselor. Nah, ada beberapa kemampuan yang harus dimiliki oleh konselor dalam meningkatkan atau memahami dirinya sendiri. Itu yang pertama, kemampuan refleksi diri, kemampuan mengontrol emosi, kemampuan introspeksi diri, kemampuan berkomunikasi, dan kemampuan belajar. Bab selanjutnya, kita membahas mengenai pribadi konselor yang efektif. Pribadi konselor yang efektif adalah konselor yang profesional, yang memiliki pengetahuan, keterampilan, serta sikap untuk membantu individu dalam mencapai tujuan psikologis, sosial, dan emosionalnya. Nah, seorang konselor yang memiliki pribadi yang efektif ini di sini itu harus memiliki yang pertama itu pengetahuan akademik, yang kedua itu kualitas diri atau kepribadian, yang ketiga itu memiliki kemampuan menerapkan keterampilan konseling. Baik, bab selanjutnya kita membahas mengenai perbantuan konselor. Perbantuan konselor adalah perbantuan yang diberikan oleh konselor untuk membantu konseli dalam memecahkan suatu permasalahan tertentu. Perbantuan di sini dibagi menjadi 3, yaitu jenis perbantuan yang non-profesional, kemudian perbantuan yang paraprofesional, serta perbantuan yang profesional. Nah, perbantuan yang non-profesional
itu adalah perbantuan yang bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa memiliki latar belakang pendidikan apapun atau tidak dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan tertentu. Kemudian yang kedua itu para profesional. Biasanya itu seorang yang para profesional di sini membantu dengan cara bertim. Kemudian yang ketiga, bantuan yang profesional. Dan tentu saja perbantuan yang profesional di sini dilakukan oleh individu-individu yang memiliki latar belakang pendidikan tertentu, seperti konselor, psikolog, atau dokter. Kemudian, bab yang terakhir, kita membahas mengenai aspek etik dan legal dari pribadi konselor. Aspek etik itu merujuk kepada norma-norma dan nilai-nilai yang harus diterapkan oleh konselor dalam pelaksanaan layanan konseling. Nah, aspek legal itu dalam konseling merujuk kepada peraturan atau aturan-aturan hukum yang harus ditaati oleh konselor dalam pelaksanaan layanan konseling. Kemudian, aspek etik itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, tanggung jawab. Yang kedua, disiplin. Yang ketiga, membina hubungan baik dengan rekan sejawat. Dan yang terakhir itu, berpikiran yang positif. Nah, untuk aspek legal, di sini itu menyesuaikan dengan legalitas dari konselor, seperti pemenuhan izin untuk melaksanakan praktek layanan konseling, seperti memiliki lisensi yang sudah disahkan dalam melakukan layanan konseling itu sendiri.